Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Dan marilah kita pada pagi hari ini belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat 17-24, dan juga pasal 6. Saya berikan tema perkembangan dosa di muka bumi yang membuat Allah menyesal dan kemudian menghancurkan bumi dengan segala isinya ini dengan air bah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, akibat Kain tidak mau bertobat, bahkan dosanya semakin menjadi-jadi. Dari hati yang panas kemudian membunuh adiknya Habil, kemudian pergi dari hadapan Allah, dan kemudian berani menantang Allah, yaitu berani tinggal di sebelah timur Taman Eden. Kemudian hidupnya tidak gelisah pun tidak bertobat, kemudian bahkan mendirikan kota, seperti yang dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 7, bahwa Kain mendirikan kota. Kejadian pasal 4 ayat 17, bahwa Kain mendirikan kota yang diberi nama seperti anaknya, yaitu Henok. Mengapa Kain mendirikan kota? Karena sesungguhnya Kain sungguh-sungguh tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Tuhan menghendaki Kain supaya jadi pengembara, tapi malah menetap di Nod. Dan Tuhan sudah menghajar hidup Kain, hidupnya gelisah, hidupnya tidak pernah tentram, tapi malah tetap mendirikan kota itu karena tidak mau menjadi pengembara. Yang kedua, Kain sungguh-sungguh tidak mau percaya kepada janji Allah. Karena Allah berjanji kepada Kain bahwa Allah akan melindungi Kain dari orang yang akan membunuhnya. Tetapi Kain justru mendirikan kota untuk melindungi dirinya supaya tidak dibunuh oleh siapapun. Dengan kata lain, Kain tidak mempercayakan janji Allah. Akibat Kain tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, dan kemudian anak-anaknya juga tidak taat kepada Tuhan. Bahkan anak-anaknya hidupnya semakin jahat. Dimulai dari kehidupan anaknya yang bernama Lamek, saudara. Anaknya yang bernama Lamek, saudara, hidupnya lebih jahat daripada Kain. Karena Lamek adalah orang yang haus darah dan biadab terhadap orang yang menyakiti hatinya. Seperti yang ditulis dalam ayat 23. Lamek berkata demikian. Berkata Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Jadi Lamek itu hanya dilukai, tapi membalas dengan membunuh. Lamek itu hanya dipukul sampai bengkak, tapi membalas dengan membunuh. Dengan kata lain, Lamek ini adalah orang yang haus akan darah, orang yang biadab terhadap orang-orang yang menyakiti hatinya, sehingga rela membunuh mereka. Dan yang kedua, Lamek menjadi orang yang congkak dan sok berkuasa. Bahkan kuasanya melebihi Allah, karena Lamek berani berpoligami. Seperti dikatakan dalam pasal 4 ayat 19, Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang satu namanya Sila. Allah yang berkuasa menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, menciptakan keluarga itu hanya satu bapak dan satu istri. Tapi Lamek berani, satu bapak yaitu Lamek, dan istrinya dua. Berarti ini berani melampaui akan kuasa Allah. Bahkan lebih daripada itu, dia berani mengancam orang-orang yang mengganggu hidupnya untuk membalaskan sampai 7 kali 7 keturunan. Perhatikan ayat 24 dikatakan, sebab jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Ini luar biasa. Berarti sungguh-sungguh tidak ada kasih. Bahkan ada dendam kesumat yang akan terus mengancam membunuh 77
keturunannya. Sedang Allah sendiri sesungguhnya hanya 7 kali saja, yaitu 7 kali. Kalau ada orang yang membunuh Kain, Kain akan dibalaskan 7 kali lipat. Tetapi Lamek melampaui ketentuan yang Allah sudah berikan, 77 kali lipat. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akibat dosa yang semakin menjadi-jadi itu, maka akibatnya Allah menyesal. Dan kemudian Allah menghukum dunia dengan segala isinya dengan air bah. Itu tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kecuali Nuh yang tetap taat kepada Tuhan. Dari renungan ini, dari pelajaran ini, kita dapat tahu saudara, marilah jikalau kita berbuat dosa, segera kita bertobat, supaya hidup kita tidak goncang, hidup kita tetap diberkati oleh Tuhan, dan keturunan kita juga hidupnya baik dan diberkati oleh Tuhan. Seperti Daud, walaupun Daud berbuat dosa, ketika ditegur oleh Allah, maka Daud bertobat. Karena Daud pernah berzina dengan Batseba. Karena Daud bertobat, yang harusnya dihukum mati, maka Daud tidak dihukum mati, tetap hidup. Dan Daud tetap diberkati oleh Tuhan. Bahkan Daud tetap dipakai Tuhan, supaya keturunan Daud sungguh-sungguh akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Karena Daud keturunan Abraham, dan keturunan Abraham itu yang akan menjadi berkat bagi dunia dengan segala isinya ini, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi berkat bagi dunia. Karena melalui Yesus Kristus bisa dapat menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya. Melalui Tuhan Yesus Kristus, orang yang percaya diampuni dosanya. Melalui Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang percaya menjadi anak-anak Allah. Melalui Yesus Kristus, semua orang yang percaya akan mempunyai hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Ini luar biasa. Karena Kristus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Kristus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan beserta kita. Amin.